Pak, saya ingin bertanya, mengapa ada orang yang justru merasa lebih nyaman sendirian, bahkan kadang merasa orang lain itu mengganggu? Apakah itu normal? Pertanyaan yang sangat baik. Perlu kita pahami dulu bahwa sendiri dan kesepian itu dua hal yang berbeda. Tidak semua orang yang sendiri itu menderita. Sebagian justru menemukan ketenangan dalam kesendirian. Maksudnya berbeda bagaimana, Pak? Begini, dalam kajian psikologi dan filsafat, ada 3 istilah penting. Alone, sendiri, fakta keadaan. Lonely, kesepian, rasa yang menyakitkan. Solitude, menyendiri, kesendirian yang dipilih dan dinikmati. Jadi seseorang bisa saja sendirian, tetapi tidak kesepian. Bahkan ia justru sedang menikmati solitude. Berarti tidak semua orang butuh ditemani ya? Betul. Kadang niat kita menemani justru terasa mengganggu bagi orang yang memang sedang butuh ruang sendiri. Lalu, kenapa ada orang yang memang lebih suka sendiri? Umumnya karena kecenderungan kepribadian, khususnya introvert. Beberapa cirinya, interaksi sosial terasa melelahkan, circle pertemanan kecil, lebih nyaman healing di kamar, tidak suka keramaian berisik, butuh waktu sendiri untuk mengisi energi. Ini bukan penyakit, bukan kekurangan, dan bukan dosa. Ini hanya gaya energi psikologis. Jadi wajar ya kalau ada orang yang setelah ketemu banyak orang malah capek. Sangat wajar. Saya pernah dengar ungkapan, orang lain itu neraka. Apa maksudnya? Itu merujuk pada pandangan filsuf eksistensialis. Maksudnya bukan membenci manusia, tetapi kehadiran orang lain kadang membatasi kebebasan kita. Contoh sederhana, saat sendiri di kamar, kita bebas. Saat ada banyak orang, kita harus menyesuaikan diri. Namun, ini bukan berarti kita harus antisosial. Ini hanya menunjukkan bahwa kebutuhan ruang pribadi itu nyata. Kalau begitu, kesepian sendiri itu seperti apa, Pak? Kesepian ada beberapa bentuk utama. 1. Kesepian emosional. Banyak orang di sekitar, tapi hati tetap kosong. 2. Kesepian sosial. Jumlah relasi sedikit, jaringan pertemanan minim. 3. Kesepian eksistensial. Merasa berbeda sendiri dari lingkungan. 4. Kesepian situasional. Muncul pada kondisi tertentu, misalnya malam hari atau setelah putus. Yang penting dipahami, sendiri tidak selalu kesepian. Kesepian juga bisa terjadi di tengah keramaian. Apa sebenarnya yang paling sering membuat orang merasa sepi? Salah satu akar terbesarnya adalah keinginan untuk dipahami yang tidak terpenuhi. Kita ingin dimengerti, kita ingin dihargai, kita ingin didengar. Ketika itu tidak terjadi, muncullah rasa sepi. Berarti kadang masalahnya bukan karena kita sendirian ya? Tepat sekali. Masalahnya sering ada pada ekspektasi sosial yang terlalu tinggi. Kalau kesepian dibiarkan terus, apa dampaknya? Penelitian menunjukkan rantainya seperti ini. Kesepian, menyalahkan diri, stres berat, daya tahan tubuh turun, risiko kesehatan meningkat. Bahkan stres kronis bisa berdampak serius pada kesehatan fisik. Karena itu, kesepian perlu dipahami, bukan dipendam. Jadi sikap yang paling tepat bagaimana, Pak? Bijaksananya begini. Jika kamu butuh sendiri, nikmati tanpa rasa bersalah. Jika kamu merasa kesepian, jangan menyangkal perasaan. Kurangi tuntutan agar orang lain selalu memahami kita. Bangun kenyamanan dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya, kesendirian adalah kenyataan hidup, tetapi kesepian adalah pengalaman yang bisa kita kelola. Baik, Pak. Jadi, kuncinya bukan menghindari sendiri, tetapi memahami diri saat sendiri. Betul. Belajarlah menikmati sunyi tanpa harus tersiksa olehnya.